Kami ulang kembali berita-berita sekitar Bandung, pilihan kami hari ini. Banjir lagi di perumahan. Banjir merendam jalan dan permukiman di wilayah kota Cimahi dan Bandung Barat. Ratusan rumah rusak. Hakim Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup bagi Heri Wirawan, pelaku pemerkosaan 13 santriwati. Penularan semakin meluas, ratusan tenaga kesehatan di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung terpapar COVID-19. Selasa, tanggal 15 Februari 2022, oleh Ketua dengan para hakim angkatan tersebut dibantu oleh Damisbah, Panitra Pengambil pada Pengadilan Bandung, serta dihadiri oleh Dr. Asan Ben Mulyana, SMH, Sugeng Haryati, SMH, Agus Mujoko, SMH, Agatha Korsina Wangge, SMH, Rika Fitria Nirmala, SMH, penuntut umum, dan terdakwa dengan didampingi oleh tim penasihat hukum terdakwa. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung tersebut dijatuhkan kepada Heri Wirawan, terdakwa kasus pencabulan terhadap 13 santriwatinya hingga melahirkan 9 anak Selasa lalu. Ia dihukum penjara seumur hidup karena terbukti memperkosa 13 orang santriwati, sebagiannya hingga hamil dan melahirkan anak. Vonis majelis hakim yang lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa, yaitu hukuman mati dan kebiri, membuat Komisi Nasional Perlindungan Anak Jawa Barat kecewa. Namun pihaknya tetap menghargai putusan tersebut. Pribadi dan secara tim teman-teman Komnas Perlindungan Jawa Barat kecewa ya, karena kita berharap hukuman mati itu bisa diterapkan pada hari ini. Tapi bagaimanapun kita menghormati dan menghargai keputusan majelis hakim. Ya, tidak usah gentar, masih ada upaya hukum lainnya yang bisa dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Apa yang selanjutnya akan dilakukan oleh JPU? Ya, ada waktu 7 hari untuk melakukan upaya lain, salah satunya adalah banding. Usai menjalani sidang vonis di Pengadilan Negeri Bandung, terdakwa Heri Wirawan enggan menanggapinya. Menurut kuasa hukumnya, Heri menyatakan pikir-pikir untuk menyikapi putusan hakim. Pihaknya akan memanfaatkan waktu 7 kali 24 jam yang diberikan hakim untuk menentukan langkah hukum atas vonis hukuman seumur hidup yang dijatuhkan majelis hakim. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Jelang aksi mogok massal yang dilakukan para perajin tahu tempe sekota Bandung, para pedagang di Pasar Kosambi mengaku khawatir. Sebab jika perajin mogok tentu mereka tidak dapat berjualan. Sejak harga tahu tempe mengalami kenaikan tahun lalu, jumlah konsumen turun drastis. Akibatnya dari 7 pedagang tahu yang berjualan di Pasar Kosambi, hanya 2 pedagang saja yang masih berjualan. Sejauh ini harga tahu tempe belum naik. Harga tahu berkisar dari Rp500 hingga Rp1.500 per buah. Sedang harga tempe berkisar Rp5.000 hingga Rp10.000. Belum, nanti aja dari sana. Oh, dari sana. Ya, dari Perajinnya. perajinnya ya. Oh, dari Pabriknya gitu. Dari pabriknya belum Pabriknya naik, Pak. naik ya gitu. Mas sejauh ini belum naik. Belum. Berarti. Yang kemarin mah udah naik, kemarin mah. Harga tahu masih biasa ya, yang kecil 1.000, besar 1.500. Cuman untuk beberapa hari kemudian ya, setelah demo kan ada rencana demo tanggal 21, 22, 23. Jadi kemungkinan sih itu kemungkinan naik harga, cuma belum tahu sih harganya berapa persen naiknya. Konsumen juga khawatir aksi mogok massal perajin tahu tempe akan membuat harga semakin naik. Kalau saya sih keberatan, karena tahu itu kan sebenarnya gizinya tinggi, tapi harganya terjangkau gitu buat kita masyarakat. Jadi kalau bisa jangan sampai harganya turun, karena tahu ini yang harganya terjangkau, gizinya banyak. Perajin tahu di Kelurahan Pamoyangan, Kabupaten Cianjur juga akan melakukan mogok produksi selama 3 hari. Keputusan itu diambil karena sejak sebulan terakhir harga kacang kedelai impor terus mengalami kenaikan hingga harga tertinggi mencapai Rp11.500 per kilogram. Padahal sebelumnya harga kedelai impor tak lebih dari Rp10.000 per kilogram. Kondisi itu menyebabkan keuntungan perajin turun lebih dari 50%.
Mengurangi kerugian itu mungkin dengan cara menaikkan harga aja Pak, karena kita udah dari segi produksi udah net segitulah Pak ukurannya gitu, udah nggak bisa diperbarui lagi gitu. Kini para perajin menunggu campur tangan pemerintah untuk dapat mengendalikan harga kacang kedelai impor. Rencananya aksi mogok massal produksi tahu dan tempe akan dimulai tanggal 21 Februari mendatang selama 3 hari. Muhammad Rizal dan Rendra Gozali melaporkan dari Kota Bandung dan Kabupaten Cianjur. Virus corona varian Omikron yang 500% lebih menular daripada varian sebelumnya membuat jumlah warga yang terkonfirmasi positif terus bertambah. Di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung saja hingga Selasa tercatat 67 pasien dirawat, terdiri dari 37 pasien terkonfirmasi positif COVID-19 dan 32 pasien suspek COVID-19. Selain menulari warga, puluhan tenaga kesehatan di Rumah Sakit Hasan Sadikin juga ikut terpapar COVID-19. Hasil pelacakan kontak erat pasien positif COVID-19 sejak 30 Januari silam, dari 523 dokter, 77 orang dinyatakan positif COVID-19. Dari 77 orang tersebut, 13 diantaranya positif COVID-19 varian Omikron. COVID-19 juga menulari 57 perawat dan 18 orang tenaga penunjang kesehatan di rumah sakit ini. Puluhan tenaga kesehatan tersebut kini menjalani isolasi mandiri. Dari seluruh pasien tersebut selama Januari hingga pertengahan Februari, 4 orang pasien COVID-19 meninggal dunia, di mana 1 diantaranya diketahui merupakan pasien varian Omikron. Jadi varian Omikron tidak bisa dianggap remeh. Saat ini. Dan data kami sampai dengan kemarin itu telah kami periksa dari dokter-dokter sebanyak 523 ini memang cukup besar ya, 77 orang itu positif. Perawat yang sudah diperiksa itu 440 dan 57 orang positif. Kemudian dari penunjang itu yang sudah diperiksa 47 dan 18 positif. Di Kota Banjar, 3 SMP terkonfirmasi siswanya terpapar COVID-19. Salah satunya SMP Riaf Kota Banjar. Di sekolah ini ada 4 orang yang dinyatakan positif COVID-19. Sekolah lainnya yang memiliki murid terpapar COVID-19 adalah SMP Negeri 3 dan SMP Uswatun Hasanah. Meski begitu, pembelajaran tatap muka tetap dilaksanakan. Hanya pelajar yang terkonfirmasi positif COVID-19 yang belajar daring dari tempat isolasi mandiri. Di tengah meluasnya penularan penyakit COVID-19, kegiatan yang mengumpulkan banyak orang di tempat tertutup masih saja dilakukan pemerintah. Silaturahmi pendidikan yang menghadirkan ratusan tenaga pendidik di salah satu hotel di kota Tasikmalaya dihadiri wakil gubernur dan istri gubernur. Dalam ruangan yang dipenuhi ratusan orang, kurang ada jaga jarak antar peserta. Juga banyak yang tidak mengenakan masker dengan benar. Namun saat wakil gubernur dikonfirmasi soal ini, ia berkilah seluruh peserta sudah divaksinasi. Saya juga sudah menyampaikan, tapi ini sudah dapat izin karena ini semua sudah divaksin. Kalau guru kan sudah divaksin sejak lama. Yang kedua juga di sini kan tidak terlalu lama, sebentar lagi juga akan keluar, nanti akan masuk lagi. Jadi tidak terlalu lama diam di ruangan. Kondisi ini memprihatinkan, sebab vaksin COVID-19 bukanlah untuk membuat penerima kebal hingga tidak bisa tertular penyakit COVID-19. Namun, untuk melatih antibodi tubuh agar saat tertular penyakit COVID-19 bisa mengurangi tingkat keparahan kondisi medis. Tanpa mengenakan masker, orang yang sudah disuntik vaksin hingga dosis ketiga pun akan dengan mudah tertular virus corona. Muhammad Rizal dan Eko Sudabudi melaporkan dari Kota Bandung, Banjar, dan Tasikmalaya. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Ilham Ardiansyah mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.